Hola amigo, kali ini gue berhasil buat ngundang langsung narasumber yang dimana dia punya cerita horor. Mungkin tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Ya, seperti yang tadi gue bilang, gue berhasil buat ngundang narasumber yang kebetulan langsung hadir di sini. Dengan siapa? Haikal. Haikal. Oke, gue mau berterima kasih dulu akhirnya udah Sama-sama. bisa berkesempatan buat datang ke sini. Ya, Yang gue tahu tuh lu tuh punya cerita horor di salah satu gunung ya, ya Gunung Salak. di Gunung Salak. Nah, itu main yang menarik menurut gue. Karena setahu gue nih ya, gunung yang paling horor di Indonesia itu cuman Arjuno sama Gunung Salak. Gue yakin gunung-gunung lain horor, cuman dua gunung ini yang bener-bener The best. the best ya. The best. Narasumber aja langsung yang ngomong. Oke, langsung aja. Gimana sih cerita lu bisa ngalamin horor di Gunung Ini Salak itu? bermula dari gua cabut dari pesantren. Hmm. Gue cabut ke Bogor. Oh, ini berarti dulu ya? Ya, Waktu lu waktu masih gue SMP. Oke, udah lama juga. Udah. Oke, waktu lu masih pesantren. Ya, Oke. gue cabut ke Bogor. Kondisi ya seadanya, nggak punya duit. Ah, Di Bogor juga cuman gitu-gitu doang, nggak punya tempat tinggal. nggak ada tujuan. Iya, gue sama temen gue. Itu gue posisi bertiga. Gua, Rian, sama Randu. Oke. Sampai udah bingung mau tidur di mana, si Rian punya usul, gimana kalau kita ke Gunung Salak? Menarik. Kebetulan Jadi, karena lu gabut, akhirnya lu mutusin buat naik gunung. ya, Oke. karena yang kita nggak tahu mau ngapain lagi, sedangkan di pesantren bosen. Terus si Randu ini dia emang rumahnya di Bogor, jadi kita bawa persiapan kayak makanan, terpal dari rumahnya dia, dari rumahnya Randu. Kita bawa barang-barang seadanya, Contohnya. terpal Terpal tuh buat apa? buat tenda. Oh, lu nggak pakai tenda? Enggak cuy, nggak punya duit. Seriusan lu nggak pakai tenda? Iya. Oke. Terus Selain tenda, selain terpal yang lu jadiin tenda, apa lagi? bawa ini sih makanan-makanan nggak jelas, makan seadanya aja kayak mie sama air. Dah, itu gua ke Gunung Salaknya pun gua naik angkot dan kita ngamen nggak bayar. Itu kita lewat Ciamas pokoknya. Gua nggak tahu nama, pokoknya yang gua tahu Ciamas doang udah itu titik. Nyampe sana kita naik. Di malam pertama biasa aja. Kita itu kira-kira jam berapa ya? Lu malam pertama nih stay di mana? Ngecamp di mana? Nggak tahu nama tempat-tempatnya, gue benar-benar kagak tahu. Jadi ngikutin si Iya, jalan aja udah. Rian Penting itu lah ya? naik iya. Oke. Di otak mah naik aja udah. Di hari pertama gua masih biasa aja. Karena emang gue jalan udah sore. Udah sore nyampe sana sekitar hampir mau maghrib. Gue nyampe sana, naik. Itu benar-benar nggak ada orang. malam tuh. Udah malam, udah menuju Isya. Oke. Gue udah di jalan tuh, udah di jalan di kaki gunung, lagi menuju Isya. Bener-bener nggak ada orang, sepi dong, cuman kita bertiga jalan biasa. Di malam pertama kita bikin tenda, nggak tenda, terpal, sorry. Terpal yang jadiin tenda. Ya, kita bangunnya pakai ranting, pakai batang-batang pohon. Oke, menarik. Lu jadi kayak survival ya? Iya, Oke. tepatnya batang-batang pohon. Deh kita bangun-bangun gitulah pokoknya, dari pohon ke pohon. Di malam pertama semua biasa aja, masih nggak ada yang ganggu lah. Lanjut itu kita begadang, tidur jam 3 lah, bangun jam 9-an Pagi. ya, nyantai dulu, ngerokok, terus jalan-jalan lagi. Kita udah siang jam 1-an, kira-kira jam 1-an kita jalan. Di perjalanan itu benar-benar sepi. Lu bertiga Gue aja. tegaskan nih, emang benar-benar sepi. Oke. Nggak pernah gue ngedenger suara orang lain, nggak pernah. Sampai sore kita tiba di tempat yang bener-bener bikin gue nggak percaya, Jadi itu kita masuk kayak ada gapura, di kiri kanannya ada rumah-rumah yang udah terbengkalai, udah banyak kayak tumbuhan-tumbuhan. Oh, rumput-rumput gitu ya. Iya, tumbuh-tumbuhan yang Nggak ada penghuninya berarti? nggak ada. Oke. Di rumahnya itu udah kayak berlumut, udah segala macem lah. Jadi udah rumah peninggalan ditumbuhin aja. tumbuhan. Oke. Ya, pas baru masuk
baru nginjek tuh gapura, lewat selangkah bunyi gong. Gong gimana maksudnya? Gong, bunyi gong kayak gimana sih? Bunyi gong. Masih bunyi gong, kita jalan lagi. Sekali aja bunyinya tuh. Berkali-kali kita jalan lagi, berapa langkah orang nyinden. Dialunin sama gong. Oke, berarti ketika suara gong itu ada dan lu tetap jalan, Ya, muncul lagi suara nyinden yang dibarengin sama suara gong itu. ya, dialunin tuh sama gong. Kencang. Kenceng. Dengar semua. Dengar. Terus. Di situ gua langsung, ini nggak bener nih. Ini gua doang yang dengar atau lu semua pada denger sih? Masih sore. Masih sore. Udah mau maghrib. Enggak, udah Kal. Tenang aja, biarin aja. Anggap aja nggak ada, kita jalan biasa aja. Gue di situ yang mikir, ya udahlah, gue nggak sendiri ini. Gue mikir gitu, ya udah, gue jalan. Gue jalan lagi sampai ada itu di jalan bener-bener merinding cuy. Kenapa? Itu dengerin orang nyinden. Oh, masih. Sampai gue ngelewatin itu. Kira-kira berapa menit? Berapa ya? 10 menit adalah. Wih, itu lama, Pak. 10 menit. Dibarengi sama gong dan Iya. orang nyinden selama 10 menit Iya. perjalanan. Pasti. Gue pikirin kalau di posisi itu, Kenapa wah lu? nggak kuat gue. Kenapa lu nggak balik? Karena lu bertiga ya. Iya. Positif aja lah. Iya, Oke, terus? gue mikir enggak kali, ini emang rintangan kali. Gue mikir gitu aja. Ntar di depan juga enggak. Kira lu jalan ngelewatin. Di situ ada jalan. Ada jalan setapak, ada jalan semak-semak. Ini juga yang bikin gue nggak habis pikir. Kata teman gue, si Randu, kita pilih jalan yang semak-semak, jalan yang setapak. Kenapa? Kata dia, kalau kita pilih jalan setapak kita disesatin. Akhirnya lu ambil lah. Ya, Jalan ya gue, semak itu. iya, gue ngikut lah. Ya udah, yuk, gue percaya aja sama dia. Ya udah, yuk, benar ketemu jalan. Oke, kata gue. Udah mau malam, terus kita memutusin ngecamp. Dengan terpal itu. Ya, kita ngecamp di sini gangguan. Pas pertama, kita masih bangun tenda, masih biasa aja, masih oke, masih nggak ada yang ganggu. Setelah bangun tenda, bikin api unggun, makan, terus kita ngobrol di depan. Kita ngobrol. Di situ gue ngerasa ada yang ngeliatin di pohon. Dan gue bilang ke mereka, gue punya perasaan gak enak dah kayak diliatin. Perasaan lu doang kali. Ini gue fine aja, kata Rian. Gue fine aja, gue biasa aja. Udah nggak usah dipikirin, biasa aja, ngobrol lagi aja yuk. Iya, gue ngobrol lagi. Pas gue lagi ngobrol, itu ada yang lewat di depan kita. Di depan kita tuh hutan Gelap. gelap. Lu yakin itu bukan orang? Bukan, cepet banget dia jalan, geraknya nggak jalan, dia gerak kayak set, cepet banget. Di situ gue langsung ngomong, masuk. Udah, gue mau masuk. Lu pada ngeliat juga kan itu? Bukan gue doang. Iya gue ngeliat. Gue masuk bertiga. Dengan kondisi itu kita nggak bisa tidur dong. Terus kita di dalam ngap. Udah kali kita nggak bakal digangguin lagi. Kita kan nggak ngelakuin hal yang enggak. Kita nggak aneh-aneh. Itu cuman ngegangguin sebentar doang kali, kata Rian. Yuk kita di depan lagi aja yang ngopi. Ngap banget di dalam. Oke, kita keluar lagi. Di luar baru gue bikin kopi, ditongolin. Pas lu baru keluar tuh. Gue lagi bikin kopi. Pas udah selesai bikin kopi, gue lagi nuang. Set, gue lagi megang gelas. Gue ngeliat ke depan, dia liatin gue. Kayak gimana tuh? Mukanya hancur. Bisa lu jelasin gak hancur tuh? Nggak jelas sih, nggak dekat banget sama gue. Mukanya hancur. Perempuan atau itu? Perempuan, jelas karena rambutnya panjang. Oh, bisa disebut juga kuntilanak lah ya. Ya. Oke, tapi dengan wajahnya yang hancur. Hancur. Oke. Bener-bener hancur. Abis itu gue bilang, gue nggak mau, gue mau masuk aja. Udah, gue nggak mau, gue mau masuk. Ya udah, ayo masuk di dalam. Kita semua ketakutan. Itu kita bertiga ngeliat. Kita masuk ke dalam, kita semua ketakutan. Kita semua pada tutup mata, pada ketakutan, heboh. Setelah itu angin kencang banget. Angin bener-bener kencang. Itu kita kayak kegoyang-goyang. Itu bener-bener kerasa kencang banget. Sampai gue bilang ke Randu, coba lu lihat di depan. Lu intip dari depan. Ada yang goyang-goyang juga nggak? Apa ini angin di sini doang? Karena gue udah punya firasat nggak benar. Buat lu pastiin lagi ya. Iya, gue mau kepastian. Oke, terus? Diintip sama Randu. Pohon nggak ada yang goyang. Tapi tenda lu sama orang-orangnya malah goyang. Gitu. Itu kencang banget, kerasa banget. Setelah itu Randu masuk.
Kita makin ketakutan, kita teriak-teriakan sampai akhirnya ada yang lewat-lewat di depan tenda kita. Kelihatan Jalan. satu badan kelihatan atau hanya kan lu di tenda Itu kan? masih kakinya. Karena lu di tenda pasti nggak bisa ngeliat semuanya dong. Iya. Oke. Itu cuman kakinya yang kelihatan. Nggak pakai sendal, kakinya hitam. Bukan hitam gimana gitu, tapi kayak kotor. Oh. Ya, kotor. Makinlah kita teriak-teriak. Karena kalau kita percaya kalau itu orang, dia bakal negor. Pasti dia bakal negor. Kenapa, Dek? Pasti ngomong gitu. Ini enggak. Dia cuman bolak-balik di depan kita. Sampai akhirnya dia udah nggak bolak-balik. Hilang. Gue beraniin diri ngintip. Pas gue ngintip, emang ada. Lu ngintip keluar tenda atau ngintip dari dalam? Dari dalam. Gue cuman ngintip, ngelihat semata doang sedikit. Masih ada. Gue masuk lagi ke dalam. Kita makin ketakutan. Gue bilang, ini masih ada. Gue nggak berani. Ah udah, besok kita pulang. Gue nggak mau tahu, besok kita pulang. Setelah kita teriak-teriakan, makhluk itu ngintip ke tenda kita. Dia ngintip kayak posisi ruku, mukanya rata, nggak ada hidung, nggak ada kuping, nggak ada mata, putih, kepalanya botak. Itu berarti posisi dia Hancur. ruku itu dalam arti masuk dalam gitu. Ngintip, kepalanya masuk. Oke, terus? Wah, itu kita semua tutup mata. Sampai si Rian, gue bilang, coba Yan, buka mata lu, udah nggak ada kali. Lihat dulu, lihat, pastiin. Lu ngomong kayak gitu? Iya. Karena lu nggak berani ngintip. Gue udah nggak berani, nggak mau ikut-ikutan, gue udahan. Oke. Buru Yan. Rian ngintip. Udah nggak ada, kata Rian. Oke. Itu kira-kira udah jam 3. Pagi. Jam 4. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Mau azan subuh berarti. Ya, udah tuh. Kita tetap di tenda, tetap ketakutan. Dan udah jelas kita nggak bisa tidur. Iyalah, karena teror kayak gitu kan. Ya, pagi datang. Udah ada matahari, udah berani. Udah nggak ada lagi. Udah kita pulang sekarang. Sekitar jam 7-an. Kita nggak langsung pulang. Kita makan dulu, menangin diri. Karena masih pagi kan. Iya, si Rian keliling, nggak tahu tuh dia jalan sendiri pokoknya. Setelah itu dia balik, kita mandi dulu yuk, ada air terjun di sana. Ya udah yuk, rapi-rapi aja dulu, sekalian kita kesana terus kita pulang. Ya udah yuk, Rian jalan duluan, gue rapi-rapi sama Randu. Gue rapi-rapi, itu nggak jauh sih, kayak di sini tempat camp kita, turun ke bawah sedikit di sebelah kiri. Ngertinya. Iya. Yang bikin gue bingung, kenapa gue dari malam nggak dengar air terjun? Oh iya. Karena nggak begitu jauh kan. Nggak Dan begitu posisinya juga air terjun pasti ada suara Iya. percikannya dong. Itu gue bener-bener nggak dengar, tapi gue masih nggak mikir ke situ. Waktu itu gue masih, ya udah yuk. Cuek aja. Iya, masih nggak ada pikiran ke situ gue, masih nggak ada pikiran bingung. Karena malamnya lu bisa diteror habis-habisan kan. Nggak ada pikiran. Setelah itu gue kesana. Yang pertama gue lihat itu air terjun warna merah. Airnya atau? Airnya warna merah. Dan kata Rian, enggak merah. Apaan sih yang merah? Orang kagak merah. Kata Randu nggak mau angkat suara. Dia diam aja. Dia diem aja. Setelah gue deket, gue semakin deket. Kita nggak usah mandi. Itu selendang banyak banget. Selendang maksudnya? Selendang cewek. Dia ngambang atau ada di pesisir? Ada di pesisir. Banyak. Ada yang ngambang juga. Lumayan lah, sekitar 5 atau 7. Selendang tuh. Iya. Oke. Kita nggak usah mandi. Lu ngeliat kan itu apaan? Udah nggak bener. Udah kita langsung balik. Kita pulang aja, nggak usah mandi. Ya udah, mereka nurut berdua. Kita jalan pulang. Pas kita belum jauh dari situ, yang namanya rumput itu lebih tinggi dari kita. Kita nggak bisa ngelihat jalan ke depan, nggak bisa. Karena ketutupan rumput itu. Tutupan. Kita nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngelihat apa-apa. Terus gimana cara lu ngelewatin itu? Caranya kita ngerogok kaki dulu ke depan. Oh iya, gue tahu. Jadi kayak manfaatin kaki lu kayak Dicek dulu, ya, lubang atau jurang, oke. Dan itu kita hampir jeblos ke jurang. Kok bisa? Itu gue bilang, gue nggak mau di depan, gila gue kagak mau kata gue. Si Randu, ya udah gue di depan, gue di tengah.
Rian di belakang. Oke. Oke, Randu jadi yang ngecek pertama. Dia ngecek, itu dia pas ngecek udah perjalanan udah kita udah di setengah jalan. Randu ngecek, aman. Terjalan, dicek lagi sama dia, aman. Pas dia mau jalan, jeblos Lobang. jurang. Itu nggak kelihatan sama sekali, kakinya dia udah jatuh. Setengah badannya ya. Satu kaki udah jatuh. Langsung gue pegang, langsung gue tarik. Wah gila, udah kita muter. Kita ke samping, jalan samping. Lewat samping, nemu jalan lagi. Kita jalan. Setelah jalan, kita nemu lapangan. Berarti maaf gue potong. Berarti ini udah perjalanan pulang dong. Udah Iya. bawa tenda semuanya. Udah. Oke, dari air terjun berarti tadi balik ke tenda, packing. Mm-mm. Nah, pas lu balik itu ketemu ilalang itu. Ya, Oke. Kira lu keluar lah dari rumput-rumput yang tinggi rumput ini. dan ketemu Lapangan gede banget. itu lapangan bola atau lapangan? Nggak tahu gua. Nggak ada gawang. Pokoknya itu gede banget. Ada warga atau Nggak ada, itu masih di atas. Oke. Masih Pokoknya di tanah atas. kosong lah ya. Iya. Dan kita putusin untuk istirahat dulu lah di sini sebentar. Oke. Kita istirahat, kita duduk dulu sambil cerita perjalanan. Sampai gue dengar ada suara orang teriak. Gue sautin dong. Laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki atau perempuan? Cewek. Teriaknya gimana? Kata, gitu. Teriak Kencang. kenceng. Kita bertiga dengar. Hmm. Terus gue ngomong, ada orang. Nggak disautin. Dia teriak lagi, jawab kalau ada orang. Gue teriakin gitu, nggak jawab lagi. Suara anak kecil rame banget, itu kayak di dekat kita. Di lapangan itu. Iya, rame di suara anak kecil, kayak anak kecil lagi pada main gimana sih, pada heboh. Itu langsung kita bertiga lari. Itu kira-kira udah siang menuju sore, sekitar jam 2:30. Oke. Kita lari, kita jalan lagi, kita nemu makam, Kuburan. kuburan 2. Oh, oke. Berarti bukan kuburan warga kalau kayak gitu ya. Bukan. Kurus tapi kuburannya. Enggak kurus. Terbengkalai aja gitu. Iya. Kayak banyak rumputnya. Ya. Bentuknya juga nggak kelihatan kuburan, tapi ada batu nisannya. Oke. Setelah itu gue turun lagi, ada pohon bambu nggak jauh nih, di atas sini makam, turun sedikit sini pohon bambunya udah pada gede, udah rindang banget deh tuh pohon bambunya. Di situ, di depan pohon bambunya itu ada yang ngawasin kita. Maksudnya ngawasin? Ngeliatin kita. Oke. Kayak dia berdiri, kita lewat diliatin terus sama dia. Pandangannya benar-benar bikin orang panik, Pak. Wujudnya itu apa? Wujudnya gimana ya ngejelasinnya ya? Dia make bajunya nih, setelan zaman dulu, kayak setelan orang-orang Sunda. Dia berdiri bawa senjata, kita diliatin. Mukanya kayak muka angus. Gosong berarti ya. Ya, pas lewat kita lari dong, kita takut. Rian jatuh Di situ. pas lari. Oke. Rian jatuh, dia pingsan. Kita nggak berani langsung kita nggak bakal ninggalin dia, dan kita pasti mau nunggu dia bangun dulu dong. Walaupun di situ ada. Iya, itu nggak jauh banget sih, dia jatuhnya itu sekitar berapa meter lah, 20 meter lah Dari penunggu itu. dari pohon itu. Setelah itu kita nungguin Rian bangun, nafas kita tetap nungguin, kita berdua, kita sambil ngobrol. Tapi dari kalian berdua nih nggak ada yang bisa ngapa-ngapain ya? Nggak ada, nggak ngerti, kita nggak ngerti apa-apaan. Kita diem. Wah, sekitar berapa lama ya Rian bangun. Rian langsung ceritanya Rian begini, itu tadi makam kebuka ya. Makam yang 2 tadi. Iya, itu tadi makam kebuka ya. Kebuka. Gue langsung kaget dong. Kebuka apaan sih, An? Kan kita ngeliat sendiri itu makam biasa, nggak ada yang kebuka sama sekali. Itu makam kebuka. Gue tadi dibawa
sama yang pengawal yang ngeliatin kita itu, yang di pohon bambu, gue di bawah ngeliat makam itu. Dan makamnya kebuka. Dan makamnya kebuka. Isi makamnya itu kayak basah, warna merah, terus banyak tangan manusia. Berarti bukan jasad ya? Bukan. Malah lebih oke. Iya. Jadi cuma Di cerita Rian kayak gini, makamnya itu dipenuhi sama tangan-tangan orang. Oke. Setelah itu Rian takut dong. Dia dibawa sama si pengawalnya ini, sama yang di pohon bambu ini. Oke. Makam yang satu kebuka, yang satu ketutup. Oh iya. Gue langsung mikir, itu kalau makam yang satunya lagi kebuka, bisa jadi itu kepala. Penuh pakai dengan kepala ya. Iya, gue mikir di situ. Habis itu, pas Rian mau muter balik, habis ngelihat makam, dia mau muter balik, situ kayak ada raja, kata Rian. Kayak ada kerajaan gitu. Raja. Oh raja ya? Iya, rajanya. Dia di banyak pengawalnya. Rian ditanya, kamu dari mana? Kita dari atas. Apa tujuan kalian? Kita nggak ada tujuan, kita cuman jalan aja. Kita cuman mau have fun aja. Kita juga nggak aneh-aneh. Rian ngomong gitu. Walaupun sering ketemu yang aneh-aneh. Rian ngomong gitu. Akhirnya rajanya ini pergi. Setelah ngomong tadi, ngobrol sama Rian, raja ini pergi. Perginya langsung hilang, kata Rian. Dia masih sama yang dari pengawal yang di pohon bambu ini. Masih dikawal terus. Iya. Habis itu Rian pas dibawa ke bawah ke dekat pohon bambu ini, dia sadar Dari pingsannya. Iya. Oke. Dia cerita gitu, kita udah Yan, lu udah sadar kan? Ini seriusan lu kan? Iya, ini gua. Ya udah yuk kita balik. Gua udah nggak mau berlama-lama lagi di situ. Ya udah yuk kita turun. Setelah gua ngomong gitu, kita turun lagi. Kita ketemu sama bapak. Bapak-bapak ini bener orang. Oh, real manusia Warga. ya, bukan ini lagi. Ya. Kita langsung ditanya dengan kagetnya sama bapak-bapak ini. Loh, kalian dari mana? Kalian rumahnya di mana? Kok dari sini? Kok tiba-tiba turun dari sana? Kita habis dari atas, Pak. Bapak-bapak ini langsung mukanya aneh. Muka kayak muka kaget, muka nggak percaya. Oh, muka nggak percaya. Berarti bisa dibilang itu bukan jalur dong. Bukan. Oke, terus? Pas jalur kita turunin bukan jalur. Setelah kita ngeliat muka bapak-bapak ini panik gitu, kita langsung nanya, emang kenapa Pak? Bapak-bapak ini ngomong, kayaknya kalian harus cepat-cepat pulang deh. Oke. Ini bukan jalur untuk naik gunung. Ini bukan jalur turun gunung, nggak ada jalur yang kesini. Lebih kaget lagi, kita ditanya sama bapak itu, tadi siapa yang pingsan? Tuh. Dia tahu berarti. Gue langsung mikir, pas gue setelah pulang nih ya, gue di situ langsung mikir, oh berarti emang bukan gue doang kali ya yang pernah turun lewat situ. Oh iya. Gue langsung mikir begitu. Jadi gue langsung mikir, berarti setiap orang yang ada pernah kesesat turunnya lewat sini, pasti selalu ada yang pingsan. Gue langsung mikir ke situ. Nggak tahu, ini bapak-bapak tahu karena bapak-bapak ini berilmu, gue nggak tahu. Habis itu si Rian ngomong, saya Pak, bapak-bapak ini ngelihat Rian kayak ngelihat aneh, masih ngelihat kayak aneh, ditegesin sama bapaknya. Udah, kalian langsung pulang. Ini kalian ikutin jalan aja ke bawah. Sampai bawah kita pulang. Dan alhamdulillah nggak ada yang nempel, nggak ada yang gimana nggak ada. Berarti gangguannya terputus saat Rian ini udah mulai sadar dari pingsannya. Ya. Oke. Dan pas gue tahu, ternyata Rian nggak sadar dari awal. Maksudnya? Dari pas di atas. Di atas air terjun atau? Pas malamnya itu juga dia nggak tahu. Rian ini nggak tahu. Tapi Rian ini kan yang nemuin air terjun. Iya. Kayak gini. Dia sadar ketika dia menyadari semuanya tuh ketika dia lagi di mana? Pas dia lagi ketemu makam. Pas kita udah ketemu makam. Dia baru sadar. Iya. Dan Dia cuman inget di situ. Kita ketemu makam. walaupun habis ketemu makam dan ketemu makhluk yang di pohon bambu, dia pingsan. Iya. Tapi Lari pingsan dia cuma inget di makam doang. di situ doang.
Itu kenapa itu? Nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Rian, penjelasan Rian gimana? Dia ngomong, seru ya kita naik gunung, untung kita nggak ada yang gangguin. Gua di situ langsung, lu serius ini ngomong begini? Gua langsung Terus kaget. reaksi si Randu tuh gimana? Randu bocah kalem, dia muka kaget tapi dia diem, muka kaget gitu tapi dia diem, nggak ngomong dia. Wah, kata gua, Yan, lu waktu malam emang kemana aja? Kan kita malam di tenda ngobrol biasa aja, kita bertiga ngopi, terus kita tidur, terus pagi bangun lu ngajak balik. Dia ngomong gitu ke gua. Berarti hampir seharian loh dia nggak sadar. Iya. Oke, terus Udah, iya Yan, gua cuman mau bilang iya Yan, percaya nggak percaya. Tapi emang gimmicknya dia nggak ada yang seketakutnya gue sama si Randu. Gue sama Randu mukanya masih panik, masih tapi, kaget. Gini yang jadi pertanyaan, ketika malam hari lagi diganggu, Rian ini ngapain? Rian kayak nggak biasa sih, dia juga kayak Ketakut juga lah, Bang. kayak takut, tapi takutnya dia nggak seketakut gua Dan Randu. Iya, mis takut gua sama Randu. Gua sama Randu sampai teriak-teriakan. Kalau Rian cuma teriak cuman gitu-gitu doang. Sama dia nenangin, udah enggak. Berarti bahaya juga, Pak. Wah, itu kalau punya HP gua waktu di situ di videoin mah gila tuh. Oke. Terus Udah. Terus gue ceritain ke Rian. Yan, malam tuh kita gini. ceritain itu dari awal sampai Iya. akhir. Dia nggak percaya. Dia tetap sama ceritanya dia. Dengan senangnya dia ngomong, untung kita digangguinnya pas mau pulang doang ya. Dan itu digangguin di Makam. yang dia bangun dari Pingsannya. Oke. Akhirnya endingnya lu turun dan balik. Ya. Dan Aman. pas di jalan itu orang-orang situ tuh pada ngeliatin gue kayak, Ini orang dari mana? iya, kotor. SMP. Iya, bocah kecil. Wah, gila itu. Udah, setelah itu gue pulang. Udah, Gak kejadian apa-apa lagi. enggak kebawa sampai rumah untungnya. Dan setelah itu gue diajak naik gunung, gue mikir lagi. Gitu. Trauma, Pak, begitu, Pak. Parah. Yang nggak pernah gue lupain itu tuh, yang mukanya rata. Yang muncul Itu yang nggak pernah bakal gue lupain. itu gua amit-amit ya. Jangan sampai kena begitu. Parah. Jadi semua cerita dari awal sampai akhir udah lu jelasin ya tadi ya. Udah. Yang terpenting lu pulang aman-aman aja. Aman. Kira-kira lu pasti kapok lu. Walaupun Ya, lu pernah. kapok sih, tapi gue nggak mau. Kalau diajak naik gunung, gue masih mau mempertimbangkan. Oke. Terus Nggak mau trauma lah gue. apa sih yang kira-kira lu berpikir kalau kok bisa sih gue diganggu kayak gini? Apa yang lu pikir? Gue mikirnya karena niat gue nggak jelas. Main-main, Iya. nggak ada persiapan. Iya. Gue mikir gitu karena lu kayak gini keadaannya, nggak usah naik. Ini Gunung Salak loh. Gue mikir gitu. Mungkin gara-gara ini kali kita. Oke, berarti gue simpulkan kayak pesan positif dari cerita ini walaupun banyak negatifnya nih, Banyak. iya kan? Tapi sebenarnya banyak juga pesan positifnya kayak ya lu kalau mau naik gunung jangan sekali-kali menantang alam. Ya. Karena yang gue dapet dari cerita lu nih, lu persiapan gak Nggak ada. ada. Tenda pun dari terpal. Modal nekat lah. Itu seenggaknya janganlah begitu kan. Janganlah. Intinya jangan sekali-kali untuk menantang alam. Nyiksa diri. Takutnya malah jadi malapetaka buat kita sendiri kan. Iya. Jadi ya itulah pesan-pesan yang bisa gue dapetin dari Bro Haikal ini. Dan setahu gue juga main Gunung Salak itu nggak ada puncaknya deh. Nggak ada yang pernah. Berarti lu nggak sampai puncak dong. Enggak lah. Itu malah kalau kata gue masih jauh dari puncak. Dan gangguannya udah kayak gitu. Iya. Berarti lu nggak ada niatan buat naik. Enggak. Emang kagak ada niat buat nyampe puncak, enggak pernah. Suatu ada. hari Enggak. nggak akan. Makasih. Oke. Ya jangan lu. Aduh. Gue Lu aja deh gue modalin. Nggak, makasih. Pokoknya itu cerita dari Haikal yang menurut gue cukup menarik men, karena ya lu cabut dari pesantren, lu ke Bogor nggak ada tujuan sampai akhirnya lu melampiaskan dengan cara naik gunung tanpa persiapan. Oke, sekian aja mungkin ya cerita Ghostcast kali ini yang kebetulan
langsung dari narasumbernya. Kita pasti bakal ketemu lagi di Ghostcast lainnya. Oke? Bella ciao.